Perkenalkan, nama saya Dewi Suwandi, NIM 180254243 Baiklah, di sini saya akan jelaskan tentang mata kuliah fisiologi tingkah laku larva. Yang pertama, gambaran terbentuk saluran digesti dari ikan laut, tawar, dan udang. Saya dapat ikan air laut yaitu ikan kerapu bebek. Gambar 1, melintang perkembangan saluran pencernaan rongga mulut. Gambar 2, perkembangan saluran pencernaan kerongkongan. Gambar 3, perkembangan saluran pencernaan bagian perut. Gambar 4, perkembangan saluran pencernaan bagian usus. Gambar 5, perkembangan organ hati dan pankreas. Sumber yang saya dapatkan yaitu dari jurnal Andrianto W dan Muzaki A 2013. Diferensiasi organ pencernaan larva kerapu bebek turunan ke-3 F3 dan beberapa aktivitas enzim yang terkait. Jurnal Riset Aquaculture. Lalu selanjutnya udang, sistem pencernaan udang. Sistem pencernaan udang yang A itu anus, yang DG digestive gland, yang MG midgut, proventriculus, PD posterior diverticulum of midgut, AD interior diverticulum of midgut, M mount des oesophagus, R rectum, di sebelahnya ada lambungnya. Lalu ada hepatopankreas dan midgut usus. Lalu sumber yang saya ambil itu dari Slideshare.net, Theosobia biologi udang. Lalu selanjutnya yaitu ikan mas. Sistem pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan pada ikan mas terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Alat pencernaan terdiri dari 2 bagian, yaitu saluran pencernaan yang meliputi mulut, rongga mulut, pharynx, esophagus, lambung, pylorus, duodenum, intestinum, rectum, dan anus, serta kelenjar pencernaan yang terdiri dari hati, empedu, dan pankreas. Sumber yang saya ambil sumbernya dari laporan fisiologi hewan 2014. Selanjutnya, kondisi enzim pada fase larva. Perkembangan struktur pencernaan akan diikuti pula oleh perkembangan enzim pencernaan. Andayani 2006. Sistem pencernaan dalam fungsi enzimatik pencernaan pada stadia larva masih sangat sederhana dan belum berkembang secara sempurna. Struktur sistem pencernaan yang masih sederhana pada larva diyakini berkorelasi pula dengan rendahnya produksi enzim pencernaan. Dabrowski dan Glowacki 1977. Pada saat larva mulai mengkonsumsi pakan eksogennya, saluran pencernaan larva telah berisi enzim yang berkaitan dengan proses pencernaan dan penyerapan molekul protein, glikogen, dan lemak. Volkovsky 2001. Dengan demikian, aktivitas enzim pencernaan merupakan suatu indikator yang baik untuk menentukan kapasitas pencernaan pada saat aktivitas enzim tinggi. Dapat diindikasikan bahwa secara fisiologis larva telah mampu untuk memproses pakan eksogen. Kaulika et al. 2000. Keberadaan enzim pencernaan yang meliputi protease, aminase, dan lipase merupakan indikator biologis terhadap kemampuan larva untuk mencerna pakan eksogen yang mengandung protein, karbohidrat, dan lemak. Kondisi enzim pada fase ikan dewasa. Aktivitas enzim pada fase dewasa bersifat herbivora dan tingkat kematian disebabkan oleh faktor alam seperti cuaca, suhu, dan hama. Faktor apa yang menghalangi penyerapan nutrisi eksogen feeding pada larva, yaitu 2 faktor lingkungan yang sangat berpengaruh pada kegiatan budidaya ikan adalah suhu dan salinitas.
Dua faktor abiotik tersebut berperan penting pada proses metabolisme untuk menunjang kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Kebiasaan makan larva udang dan bivalvia. Berdasarkan kebiasaan makannya, larva udang pada tingkat meiosis dan post larva lebih menyukai makanan hidup seperti zooplankton, yaitu Nauplius artemia sp, sebab selain kandungan nutrien tinggi, dia mudah dicerna oleh larva udang. Lalu keberadaan hewan kelas Bivalvia dan Gastropoda ini terkait dengan lingkungannya adalah kesediaan makanan dan kebiasaan makan, di mana dalam kebiasaan makan hewan kelas Bivalvia dan Gastropoda ini pemakan sedimen dan penyaring makanan. Substrat pada zona litoral tersebut adalah sedimen pasir dan lumpur yang juga ditemukan dalam pencernaan hewan-hewan tersebut. Selanjutnya, larva terkadang ada yang dominan besar sendiri. Apa yang terjadi? Adanya pakan alami, maka larva tersebut bisa tumbuh besar dengan sendirinya. Pakan alami akan membantu proses pembenihan untuk menghasilkan benih yang baik dan berkualitas, salah satunya adalah zooplankton. Sekian paparan dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.